Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, puji Tuhan. Alhamdulillah sudah kedatangan, narasumber kita, Mas Dino Brasco. Sebenarnya bukan narasumber nih, Mas, teman ngobrol, lebih tepatnya seperti itu ya. Teman ngopi. Iya, teman ngopi. Gimana Mas Dino kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bang Adriansah. Lama nggak ketemu. Iya, Udah kayak sekarang ini sulit. Udah kayak wali, Pak. Sulit temuin. Iya benar, ini karena pandemi, Mas. Jadi Betul, kita tuh betul. semua serba terbatas kan. Betul. Dan saya juga bersyukur Hmm. masuk kantor baru. Wah, Yang masuk udah kayak gedung putih namanya. karena catnya putih. Iya, bagus ya. Layak menjadi kantornya intelektual. Tapi ini penuh dengan kesederhanaan, Mas. Ya masih seada-adanya lah. Loh. Belum seperti kehebatan kantornya Mas Dino lah. Masya Allah, kantor saya. Kantor apa itu? Ya kantor yang belakangnya ada layar-layar itu loh. Layar bikinan itu. Tapi ini kantor luar biasa. Luar biasa. Apalagi kantornya Tebet kan, markas intelektual, markas pergerakan. Tebet Iya. kan luar biasa. Betul. Memang Tebet ini kan kayak kalau di Majapahit itu kayak Tuban, Mas. Masya Allah. Tempatnya Ronggolawe. Ya. Pemberontak. Berarti sumber pemberontakan ada di sini. Ya enggak lah. Jangan-jangan Maksudnya juga pemikirnya berontak. betul. Dan semoga bisa memperkuat Jokowi dan Kiai Ma'ruf Pak Iya, dari ruangan ini. Betul. Ya kebetulan kita ini kopinya kopi Abah namanya. Bawa apa? Iya tadi kita emang banyak kopi Abah di bawah tadi. Tapi saya jujur, Enak. saya itu selama di kantor sering mendengar kopi Abah, belum pernah merasakan. Ini barusan. Salam hormat untuk Abah. Iya. Abah siapa? Ya Haji Ma'ruf Amin. Terima kasih Abah. Nah, gini Mas, kita mau ngobrol-ngobrol nih Mas, ya kan. Siap. Kita kan tahu Mas Dino ini kan ya intelektual. Intelektual itu kan bukan profesi Mas sebenarnya. Intelektual itu kan kultur. Culture. Iya kan, kultur di bawah kita ini ya mempunyai hak yang sama untuk melakukan artikulasi gitu, terhadap permasalahan-permasalahan sosial, Betul. permasalahan sosial keagamaan, budaya, politik segala macam itu hak semuanya. Cuman makin kesini kan intelektual itu kan jadi profesi. Jadi profesi yang mungkin dosen gitu kan, guru itu intelektual gitu, atau yang bisa nulis-nulis di media gitu kan, koran-koran gitu kan, itu intelektual. Jadi padahal intelektual itu tidak harus seperti itu. Nah Mas Dino ini kan kalau bisa saya bilang ini intelektual. Karena sering nongkrong sama mahasiswa, lalu dialog ya walaupun di warkop, di kafe itu kan, tapi memikirkan bangsa. Ya. Ngeri banget itu Pak. Ngeri banget itu. Gak usah tinggi-tinggi Pak, mikirin keluarga dulu. Turun lagi mikirin calon istri Pak. Iya. Maksudnya ke siapa ya? Oh ke saya. Ya emang kayak gitu kan, keluarga ini kan bagian negara kita. Iya. Betul, yang harus kita sejahterakan. Iya. Bagaimana kita mau mensejahterakan negara kita kalau keluarga kita kan belum kita sejahterakan. Betul. Harusnya harus kita bahagiakan dulu keluarga, baru negara. Nah kebanyakan begitulah koruptor-koruptor. Itu karena faktor juga keluarga. Iya betul. Satu keluarga. Gimana Mas? Menurut Mas Dino ini ketika ini kan UIN nih ya, alumni UIN, alumni Ciputat gitu yang dulunya gerakan intelektualnya kan luar biasa ya. Mas Dino kan dulu punya Ciputat School segala macam itu ya. Nah makin kesini kira-kira masih ada Mas yang seperti Mas Dino ini di era-era sekarang ini? Sebenarnya bicara terkait intelektual itu kan saya setuju dengan Bang Adri bahwa itu bukan profesional ya, tapi tradisi sebenarnya, culture yang lebih mengarah kepada suka baca ya, memikirkan hal-hal yang katakanlah menjadi tugas kita sebagai manusia ya, yakni menjadi orang yang katakanlah melepaskan belenggu ya masalah-masalah manusia, karena Nabi itu kan tugasnya itu kan melepaskan belenggu yang membelenggu atau mengkerangkeng pikiran dan fisik manusia. Iya, betul. Nah, tradisi sekarang ini kan beda ya. Kalau dulu mungkin kita baca buku serius ya, yang pagi siang malam kita mengisi hari-hari kita dengan misalnya baca buku, discuss ya. Sekarang ini
ada perkembangan lucu-lucu. Iya. Karena zaman digital ini kan merubah ya. Sekarang diskus tuh nggak di tongkrongan, nggak di misalnya di pinggir-pinggir jalan ya, di kampus, hari ini di webinar Pak. Iya, Webinar Zoom ya. Ini memang sesuatu yang harus kita jadikan sebagai, kalau bahasa Cak Heri itu ya, menggiring arusnya ini kemana gitu loh. Harusnya lewat misalnya dunia digital ya kita adaptation kalau bahasa Renal Kasali. Makanya saya suka mampir atau diundang oleh Bang Adri, dialektik ya. CEO dialektik udah kayak ini. Kayak Raya, orang kalau identik CEO ini kan udah kayak staff sus ya. Oh, gajinya lebih dari staff sus, Pak. Kalau staff sus kan gajinya 55 juta ya. Kalau CEO Bukalapak itu duitnya 7 triliun. 7 triliun. Enggak apa namanya, asetnya gitu. Duitnya banyak. Dan lain-lain. Pokoknya kalau yang menyandang CEO ini udah ngeri ya. Udah kalau bahasa Robert Kiyosaki itu udah merdeka secara keuangan. Tapi semoga ya merdeka beneran sih. Ini setelah bertahun-tahun saya kenal Mas Dino, baru kali ini saya dengar Mas Dino mengutip Robert Kiyosaki. Sebenarnya maaf ya, sebenarnya saya udah baca zaman SMA. Oh, zaman SMA. Guru saya Kiai Haji Jalun Rahmat itu bukunya hampir di perpustakaan tuh 90% saya baca. Karena setiap malam saya bawa 10 buku. Betul. Termasuk Robert Kiyosaki. Kuadran. Freedom of Financial. Cuman kan ketika saya masuk dunia Ciputat, ditanya oleh Ustadz Jalal, kamu mau makin goblok gitu. Jadi SMA saya itu yang menyediakan tempat ya untuk membaca buku-buku yang merupakan peninggalan atau hal-hal yang pernah dibaca oleh Ustadz Jalal ya, oleh Dr. Jaludin Rahmat ya. Kita tahu beliau sebagai salah satu tokoh intelektual terkemuka di samping Gus Dur dan almarhum Cak Nur. Gitu Bang Andri. Jadi Mas Dino itu tradisi bacanya dari SMA itu? Ya, dari madrasah di Sarang. Itu udah baca juga? Baca Kompas. Karena belum ada buku rekening ya, kita baca buku-buku yang lain. Iya. Oh, Kompas yang koran fisik ya? Itu belinya itu jauh. Rumah saya di Sarang harus naik bis 2 jam ke Tuban atau ke Lasem, ke Rembang. Itu beli Kompas di koran. Iya, koran. Saya kagum tulisan-tulisan para pemikir-pemikir Kompas. Cuman saya suka. Sekarang itu ada semacam anggapan tulisan Kompas itu bukan satu-satunya. Iya. Dan sekarang ini yang disebut katakanlah intelektual tuh nggak harus nulis di Kompas. Ada loh orang yang ortodok ya masih berpegang kepada bahwa tulisan yang bagus itu tulisan yang ada di Kompas. Ini kan saya tahu tuh ya. Iya. Ini zaman udah berubah. Iya. Tulisan tuh macam-macam. Misalnya tulisannya Terelie. Lepas dari pro kontra saya. Iya, betul. Terelie itu karyanya banyak. Pendukungnya jutaan. Quote-quote-nya itu sederhana, disukai banyak orang yang beda dengan kita. Kenapa? Karena itu keren. Bagi orang yang merasa keren dianggap sampah. Iya, betul. Tapi bagi katakanlah orang yang beda dengan kita itu keren. Karena bisa menyederhanakan segala sesuatu dalam bentuk novel, quote-nya Terelie itu. Betul. Jangan kemudian menganggap bahwa buku atau tulisan yang hebat itu hanya di Kompas. Banyak kan media, makanya muncul media sosial masih ada Bu. Tulisan mojok.com, ada Pureta, ada islami.co. Jadi jangan kemudian kita berpacu kepada satu ukuran tulisan yang baik itu di Kompas. Padahal kalau kita lihat tulisan-tulisan bagus itu ya, kalau kita lihat di Kompasiana itu yang tulisan lepas tuh juga ada juga yang bagus-bagus gitu kan, tulisan-tulisan di blog gitu ya. Ya, bagus itu kan subjektif ya, tapi kan itu tadi tidak memaksakan bahwa tulisan yang bagus itu kita harus belajar dari Kompas. Enggak. Iya, betul. Iya, jadi buku aja. Yang penting bisa memberikan impact lah kepada pembacanya seperti satu itu. Impact, yang kedua kalau bahasa guru saya itu bisa mempengaruhi orang. Buat apa bikin buku misalnya tentang kota suci Nabi tapi nggak berpengaruh kepada siapa-siapa kan? Nggak lucu itu namanya. Bahkan ini ada penulis tuh di Amerika tuh, Mark Manson itu. Dia cuma blogger, seorang blogger yang tiap hari nulis tentang psikologi, tentang filsafat.
Iya. Tapi dikaitkan dengan kehidupan seseorang ya, bagaimana psikologi seseorang gitu. Dia tulis setiap hari itu, sekarang bukunya itu kan jadi bestseller di dunia kan. Hmm. Itu yang sebuah seni bodo amat Bodo itu. amat ya. Itu kan sama yang Ambyar itu kan juga yang di apa, di Gramedia ini kan juga selalu bestseller gitu, selalu ditaruh di depan. Padahal itu tulisan-tulisan dari blog kan. Saya senang Bang Adri hari ini atau malam ini bicara buku ya, atau intelektualisme. Itu ngingetin masa-masa muda saya. Sekarang emang udah tua ya? Sekarang masih muda. Saya ya selevel dengan aktor-aktor Kandang-Kandang Serigala, sinetron. Iya benar. Tapi saya suka dunia buku, dunia intelektualisme dan masa depan misalnya kaum muda ya. Karena kita suka baca buku ya, itu tadi memang betul buku yang memberikan impact. Ya, memberikan dampak kalau bahasa guru saya tadi, tulisan yang bisa mempengaruhi. Misalnya ada orang yang kena narkoba. Ini kena narkoba levelnya sudah akut ya. Masuk rumah sakit kelas berat atau penyembuhan kelas berat. Ketika baca buku hidupnya berubah. Ada Pak Adri. Ada. Nah, termasuk bukunya yang seni bodo amat itu juga punya dampak. Misalnya dengan dunia yang begitu carut marut hari ini misalnya semua dipikirkan ya, tapi ada loh satu sudut lain, kita itu harus bodo amat gitu loh, nggak harus semua hal bahasa yang saya tangkap dari buku itu, saya sedikit baca Bang Adri, itu nggak semua hal itu dipikirkan. Betul. Misalnya contoh pandemi ini dipikirkan tuh dirasakan, misalnya yang paling tepat tuh dirasakan. Oh dipikirkan, Masya Allah, kita sangat ini banget, sangat dikarantina dengan wabah corona kalau bahasa Yuval itu. Dipikirkan kenapa dunia ini kejadiannya kayak gini, kenapa abad 21 ini kok nggak ada antisipasi tentang pandemi coronavirus gitu. Ini zaman yang tidak diprediksi, kalau dipikirkan mungkin gila Pak. Kamu harus mengetahui Pak Adrian, sahabat-sahabat, dampak dari pandemi ini adalah terjadinya perceraian Pak. Oh betul. Banyak kalau di riset secara kuat ya dampaknya ya. Tapi kembali ke soal tadi, buku memang kita baca buku, menulis buku ya, pasti Bang Adri juga membaca buku-buku yang punya dampak gitu loh. Kehebatan intelektual itu kan bukan diukur dari misalnya mengutip tokoh ya, tapi buku yang bisa mengubah orang. Itu tadi seorang pecandu narkoba yang akut banget mau mati, yang baca buku langsung hidupnya berubah. Betul. Dan pengen ketemu dengan penulis buku itu. Ya Bim itu kan dulu kan pernah punya karena slang itu katanya tidak pernah diliput media ya. Akhirnya dia bikin media sendiri kan, majalah slang itu. Itu tentang perjalanan melawan narkoba salah satunya kan. Dan Ari Lasso itu bilang kalau Bim nggak lepas dari narkoba mungkin saya udah gila, saya udah bunuh diri gitu. Betul. Artinya dia bisa lepas, berarti saya juga bisa harus lepas gitu. Betul. Artinya kan seorang intelektual itu nggak harus dia misalnya kuliah di luar negeri terus dia buat tulisan-tulisan seperti itu. Kadang seorang Bim itu juga kalau dia bisa memberikan masukan atau tadi dampak gitu ke orang lain itu bisa dikatakan intelektual juga ya kan. Iya, definisi intelektual itu kan sebenarnya sederhana. Iya. Jadi sosok yang punya kecenderungan untuk merubah keadaan. Bukan sosok yang misalnya genit secara pikiran, bukan, tapi dia punya visi merubah keadaan. Kalau bahasa Gus Dur tuh, jika engkau yakin terhadap apa yang engkau lakukan, engkau akan merubah keadaan, ya lakukan, lanjutkan. Tapi kalau misalnya kita nggak punya visi merubah keadaan, ya itu bukan intelektual. Ulul albab menurut Al-Quran itu kan dikutip oleh Bapak katakanlah pakar-pakar keislaman itu kan hampir 16 kata ulul albab. Ulul albab itu ya intelektual, ya, profesor, doktor, itu kan kalau dia punya visi untuk merubah masyarakat disebut intelektual. Kayak Ali Saryati, Bung Karno ya. Iya. Bung Karno ini menurut banyak pakar itu adalah hidupnya dibekali, bersenjatakan pikiran, bukan harta.
oleh pikiran. Ini negara ini dibangun dengan pikiran. Dilatih semua bicara itu bahwa bangsa ini dibangun, ditata, direkayasa, sampai sekarang kita rasakan dari ini itu kan berkat pikiran-pikiran lewat bacaan-bacaan founding father tadi, Bung Hatta, Bung Karno Tan Malaka ya, Gus Dur ya. Nah, Gus Dur kita hari ini peringati sebagai haul misalnya. Kita mengenang Gus Dur itu kan dua, pikiran dan akhlaknya. Intelektual itu harus berakhlak. Bukan hanya akhlak pribadi, tapi akhlak secara sosial. Misalnya ya, dia sayang ke keluarga. Gus Dur sayangnya kurang apa sama keluarga? Bung Karno sayang sama anak-anak ya. Nurkolis Majid ya, Dr. Zaldan Rahmat sayang sama keluarga. Jadi kecintaan kita kepada buku, kepada dunia literasi itu nggak mengesampingkan terhadap soal-soal keluarga. Kecintaan kita kepada misalnya merubah negara, ingin merubah negara, kita sayangnya sama keluarga harus lebih. Ini jangan sampai kemudian kita itu disebut cendekiawan atau intelektual, keluarga ditelantarin, keluarga di apa namanya itu di nomor 5-kan, yang enggak. Kita tahu lah intelektual itu ya apa ya, komprehensif ya, harus punya satu daya juang juga, nggak boleh egois. Ya oke, visinya misalnya merubah negara, apa mengisi ruang-ruang publik, punya cita-cita apa, tapi kan saya belajar banyak dari Gus Dur, dari Ustaz Jalal, Cak Nur, Bung Karno, Muhammad Hatta, harmonis seluruh keluarganya, Andri. Ya ini penting karena buku, hasil tangkapan kita terhadap buku itu kan harus diaplikasikan, diamalkan. Iya. Misalnya kita membaca buku tentang kebahagiaan, harus diamalkan. Diamalkan yang paling terdekat siapa? Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, karyawan kita misalnya, sanak keluarga. Itu kan sesuatu yang inherent, disebut intelektual, itu enggak melangit, enggak apa namanya, kalau bahasa Salman Rushdie itu menyerang langit terus kosong, langit kosong gitu loh. Kalau katanya tokoh intelektual Ciputat tuh Imron Mahrus, apa itu? Ngecat langit. Kalau beliau itu intelektual organik, Pak. Iya ya. Intelektual yang mengurusi umat gitu. Kalau kita kan masih intelektual biasa-biasa aja. Betul. Kalau beliau kan sudah kemana-mana bawa buku Plato itu kan. Iya. Sudah membumi dia. Oke. Nah, tapi itu saya suka. Iya. Dunia buku, dunia intelektual ya. Terus bagaimana buku itu bisa merubah kehidupan kita, sekitar kita ya, bangsa misalnya. Hari ini nanti Bang Adri juga mulai pikirkan bagaimana dengan zaman digital ini anak-anak muda kita ini punya inovasi gitu loh. Bukan menjadi konsumen, tapi menjadi inovator. Karena ada buku itu. Judulnya The Innovator. Ada film bagus nih, saya lupa ngasih tahu antum. Iya. Ini film India. Film India. Saya kalau referensi film India Mas Dino, karena saya kan nontonnya Hollywood terus. Masya Allah. Itu Black Widow. Kalau sekarang saya nontonnya film-film Indonesia. Tapi karena udah nggak punya pacar ya jarang nonton. Oh gitu, ada konteksnya gitu. Ada konteksnya. Karena gak ada yang diajak nonton. Dulu kan kenapa nonton terus karena ada yang diajak. Betul. Dan memang masa-masa yang paling indah itu nonton bersama, Pak. Iya. Jadi iya, saya dong. Jadi nonton bersama dan bergerak bersama. Tapi kembali ke soal tadi bahwa inovator ya. Jadi bagaimana kita bareng-bareng lah punya inovasi bersama ya. Iya. Kayak orang India itu pernah ada satu film tadi judulnya Batman, orang yang pencipta softtek India. Bukan softtek Prancis Amerika, bukan. Itu dibintangi Ese Kumar. Itu film recommended ya bagi anak-anak muda dan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Iya. Itu keren film. Jadi bagaimana ada satu orang menciptakan softtek ala India yang selama ini seluruh 1 miliar orang India itu pakai softtek itu, ya kaya lah konglomerat Eropa. Iya. Pengusaha Eropa semua hari ini kan, kalau kita bicara, maaf ya, kalau kita masuk Alfamart, Indomaret, Superindo, itu kan kalau nyari Pampers dan softtek,
Iya. Nggak ada bikinan orang Indonesia. Apalagi orang India itu miliaran kan, wow. Lah ya, saya mau cerita. Ini masih pengantar. Oh, masih gitu. Jadi ditanya, ketika pidato dapat penghargaan dari UNESCO menemukan softtek ala India, orang ini cerita negara India berjumlah 1,5 miliar. Itu bukan hanya jumlah secara penduduk atau sensus. 1,5 miliar adalah inovasi. Satu orang bayangin punya satu inovasi, misalnya bikin rokok sendiri misalnya. Bikin mobil sendiri misalnya. Itu 1,5 miliar. Nah kita hari ini 270 juta jiwa ini kan kita konsumen. Sampai saya bilang ke adik-adik saya jurusan saintek, kamu sekali-sekali bikinlah korek itu sendiri, produk sendiri, atau bikin aplikasi apa kayak Gojek. Saya sampai punya cita-cita kalau nanti sahabat saya misalnya Adriansa jadi rektor, kita doakan S3 atau yang ini ya universitasnya di Ruko itu. Oh iya, bukan. Udah universitas beneran. Oh, udah setelah misalnya Bang Adrian menjadi rektor UIN atau rektor mana ya. Saya ingin skripsi itu dihapus. Iya, setuju. Jujur aja saya setuju. Sebagai intelektual kita harus memikirkan skripsi itu gak ada gunanya. Menurut saya itu harus mahasiswa dikasih tugas untuk bikin inovasi. Bayangkan kalau ada mahasiswa 20.000 misalnya, UIN misalnya. Itu tugasnya adalah bikin inovasi sesuai dengan passion masing-masing. Sama kayak India tadi. 1,5 miliar itu bukan jumlah tapi inovasi. Menarik. Dan itu berkat dari buku. Apa temuannya, misalnya baca buku yang terbaru apa nih sekarang bikin bukunya Yuval misalnya, apa temuannya gitu. Nah, bikinlah inovasi-inovasi baru. Kita kan kalau masuk sekali lagi Alfamart, Indomaret, Superindo, itu kan semua produk asing. Nggak ada produk sendiri, nggak ada. Kita ini bangsa konsumen, kalau bahasa almarhum Canur, bukan produsen. Itu Bang Andri. Ya, menarik tadi masalah inovasi ya. Kan beberapa bulan yang lalu kan ada akreditasi ya. Jadi ada namanya mengumpulkan jurusan-jurusan alumni-alumni gitu kan. Nah, terus dibilang gini, tolong diisi ya angketnya ini ya, angketnya diisi gitu. Dan tolong yang mengisi adalah yang perusahaan Anda, bosnya. Yang punya perusahaan atau tempat Anda bekerja. Jangan mengisi sendiri gitu. Nah, banyak mahasiswa mengisi sendiri katanya. Terus saya bilang ya mungkin mengisi sendiri itu karena itu perusahaan punya dia sendiri. Artinya kan karena kalau mengisi sendiri bisa jadi dia kerja sendiri kan. Betul. Contohnya kayak temannya Mas Dino buka kafe kan. Ya kan? Kalau dia suruh mengisi bagaimana kinerja di Chandra gitu, di kafe ini. Kan dia mau kasih ke siapa? Orang yang punya dia gitu kan. Nah, itu artinya kan emang kita ini dituntut untuk masuk lapangan pekerjaan, bukan membuka lapangan pekerjaan gitu. Inovasi. Membuka. Iya. Karena mentalitas kita ini kan masih kolonial. Bahwa yang hebat tuh PNS. Maju dikit. Ya, yang hebat itu adalah pegawai ya tadi ya, swasta. Ya karena sekian lama kita ini kan masuk dalam katakanlah skop kapitalis ya. Di matching dengan pabrik, industri ya. Tidak menciptakan ya kayak India tadi. Kita nggak menyangka ada Gojek, aplikasi dari Nadiem ya. Kita nggak nyangka ada Tokopedia. Kita nggak menyangka ada misalnya GoFood. Nah, tantangan kita apa? Misalnya PMI, NO, apa gitu. Ini kan sesuatu yang seksi sebenarnya. Nah, inovasi itu muncul menurut saya salah satunya lewat bacaan buku. Saya ini baca buku mungkin ya alhamdulillah bisa 2000 mungkin ya. Buku yang udah saya baca, mungkin saya lupa. Karya saya atau inovasi saya berkarya dengan passion saya gitu. Jadi ciri intelektual itu juga berkarya. Intelektual bukan hanya bukan hanya misalnya disebut hanya dunia literasi ya. Intelektual itu kan bisa seorang arsitek kayak Bung Karno itu kan arsitek, backgroundnya ya, jurusan di ITB, tapi dia mengerti ilmu perubahan sosial. Nah, ini Bang Adri ini kan juga sosiolog modern ya. Nah, nanti saya menyarankan beliau menulis tentang sosiologi
era terkini apa gitu loh ya, di era digital misalnya. Kan ada buku bagus tuh judulnya Sosial Dilema secara sosiologis misalnya. Betul, tadi surveinya bagus tadi. Riset bahwa yang disukai masyarakat kita netizen itu adalah olahraga, masakan, itu pamer enggak, ya pamer pamer kekayaan, dan pamer anu. Ya, saya ngerti. Tak tambahkan, saya juga baca riset. Baca riset apa bagian dari riset? Meriset bahwa yang disukai netizen seluruh warga net itu adalah seks dan olahraga, kemudian masakan. Nah, ditambahkan Bang Adri tadi adalah soal-soal seks sama pamer kekayaan. Kita tahu ya, hari ini memang zamannya sudah berubah ya. Yang kurang dari kita di sosial media itu adalah pencerahan ya. Tadi tradisi intelektualisme, tradisi membaca, merespon, memberikan masukan kepada katakanlah negara yang carut marut kayak gini misalnya, itu penting misalnya. Nah, saya mendukung apa yang dikobarkan oleh dialektik untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, yang intelektual untuk berinovasi. Gitu loh, bukan misalnya mengikuti jejak-jejak yang lama gitu loh, gitu. Saya baca buku 2000, saya bikin karya saya sendiri hasil dari 2000 buku itu Bang Adri, Indonesia dalam secangkir kopi itu dari 2000 buku ya. Ini belum beredar ya? Belum beredar hanya di alam jin, Pak. Gitu Bang Adri. Itu hasil refleksi saya terkait keindonesiaan, keislaman, dan ya tadi tugas-tugas intelektual ya, seperti apa ya, khususnya juga merawat keluarga ya, kemudian punya visi ya tadi merubah keadaan ya, terutama keadaan itu adalah keadaan yang layak kita rubah ya, misalnya bangsa kita kok seperti ini, kapan berakhirnya misalnya pandemi. Ini kan penting. Ini apa? Terobosan. Kalau kita mengandalkan terobosan dari penyelenggara negara, gini-gini aja. Penyelenggara negara kita ini kan miskin ide. Mereka itu kan digaji, tapi nggak ada terobosan-terobosan apa. Coba. Apa nggak pernah mereka belajar terhadap Jepang, kenapa sukses? Wabah ini selesai. Ya, Inggris, Eropa, India. Mereka itu nggak ada bacaan. Apa perlu saya kasih buku? Bukunya Farid Zakaria yang terbaru tentang bagaimana negara-negara itu menghadapi wabah pandemi. Ada bukunya Pak Andri. Sekarang mana ada pejabat kita membaca buku? Gak usah pejabatnya, staf susnya misalnya. DPR misalnya. Apa gitu loh. Mungkin membaca berita, link-link berita. Tapi yang ada dianya aja. Ya ini sebenarnya tugas bersama ya. Saya bicara ini dalam konteks bukan sentimen, bukan. Kita sebagai intelektual kan harus merespon. Ada buku loh yang memberikan satu misalnya masukan, negara ini bisa keluar dari krisis pandemi ini apa? Gimana caranya? What I've done gitu loh. Apa yang harus dilakukan? PPKM terus, PPKM level ini, level itu. Ini sampai hari kiamat kayaknya PPKM ini gitu loh. Apa terobosannya misalnya? Itu semua menurut saya adalah dari buku. Dulu kalau kita zaman era kemerdekaan, kalau Bung Karno dan Muhammad Hatta tidak baca Karmak, ya, itu bangsa ini nggak merdeka menurut saya. Karena hanya Marxisme salah satunya yang punya satu basis perlawanan terhadap kolonial. Bung Karno baca itu, cuman dibumikan warna Indonesia, namanya sosialisme Indonesia. Tapi kan itu ramuan dari buku-buku yang dia baca, alat bacanya ada. Menarik. Bangsa ini bisa merdeka itu kan berkat buku. Yang terakhir, kita nggak sadar loh dijajah dari 90 tahun loh. Indonesia ini, saya ulangi lagi, saat itu kita nggak sadar sebenarnya kita dijajah. Belanda itu kan pakai politik dagang, beda dengan Portugis dan lain sebagainya ya.
kita nggak sadar dijajah loh. Nah, Soekarno tahu ini penjajahan, dan Soekarno tahu lewat baca buku. Oke, nggak usah Soekarno lah, yang lebih terkini misalnya Suriah. Kalau kita tanya orang Suriah, nggak tahu kok tiba-tiba ada ISIS. Nggak tahu, orang Suriah pun nggak tahu menahu. Misalnya orang Afghanistan sekarang ya, oke, dari Suriah kita menuju Afghanistan. Orang Afghanistan nggak tahu tiba-tiba Taliban menguasai. Iya. Karena apa? Menurut saya karena para intelektualnya nggak merespon keadaan. Menurut saya abai dan mungkin merasa kalau bahasa anak-anak sekarang itu apa ngefeknya buat kita gitu loh. Jadi apa aja apatis. Apatis. Terserah deh mau ngatur negara kayak apa, misalnya presiden Afghanistan misalnya, tiba-tiba Taliban menguasai loh coba. Karena para pemikir-pemikirnya, para intelektualnya atau kalangan akademisinya itu nggak merespon atau membuat satu misalnya kerangka negara itu harus berdiri bagaimana, harus kuat bagaimana. Nah, Indonesia ini jangan sampai hancur gara-gara kita nggak merespon keadaan misalnya 5-10 tahun sampai Indonesia kan punya visi Indonesia 45. Iya. Jangan-jangan sebelum Indonesia 2045 udah hancur kalau kita nggak mengantisipasi. Lah lewat buku ini saya ingin mengatakan bahwa salah satu peran pikiran besar itu adalah menjaga Republik ini dari ancaman. Ya lewat bacaan-bacaan yang bermutu ya, maksud saya ya lewat tadi ya literasi ya. Jangan apatis, jangan abai gitu. Ya saya dulu kan pernah beberapa bulan lalu ya ke rumahnya Ki Agus Sunyoto ya. Sebelum beliau wafat kan. Ya, sempat mampir, terus beliau cerita ya. Jadi dulu Bung Karno itu pernah ke suatu negara gitu kan, pernah ke suatu negara dan dia punya akses ke suatu perpustakaan besar di situ. Karena dari bapaknya salah satu tokoh kan. Nah dia punya akses ke situ dan berjam-jam Bung Karno baca buku di situ. Baca buku, ternyata kita ini bukan sekedar dijajah secara ekonomi, bukan hanya sekedar dijajah secara maksud persenjataan segala macam gitu, tapi kita ini juga dijajah secara pemikiran. Makanya kita harus merdeka itu bukan hanya merdeka secara ekonomi atau kedaulatan politik ya, tapi juga merdeka dalam hal pemikiran. Nah, Bung Karno akhirnya dari bacaan buku itulah Bung Karno memunculkan itu kan ideologi Trisakti itu kan. Betul, Nasakom Trisakti ya. Berdikari ya. Iya, segala macam. Karena kita dijajah secara pemikiran juga, ada banyak adanya ideologi istilahnya kata budaya itu tidak masuk sekedar hanya masuk saja. Tapi ada ideologi yang masuk ke situ. Ada nilai-nilai sana juga yang ikut menjajah kita juga gitu. Nah, dengan masuknya ideologi itu barulah ekonomi, politik semuanya dikuasai. Betul. Nah, Bung Karno itu paham itu dari baca buku. Ya. Jadi memang kita harus punya pemimpin itu baca buku. Sehingga ketika dia membuat keputusan itu tidak direvisi-revisi terus. Langsung dia buat. Betul. Ya, terutama itu tadi karena mungkin Bung Karno ini termasuk orang gila. Orang ada dua tipe manusia yang menurut saya bisa merubah keadaan itu hanya dua. Satu orang iseng, kedua orang gila. Benar. Orang iseng ya benar. Iya, ini saya dapat dari mantan ya komandan Intel lah dulu ya. Jadi dikasih dua itu. Kalau pengen merubah masyarakat itu dua. Satu jadilah orang iseng, dua jadi orang gila. Nah, Bung Karno ini sudah gila melihat keadaan. Keadaan ini sudah akut dan masyarakat nggak sadar. Bahasa Bang Adri tadi bahwa kita dijajah secara pikiran, ekonomi, politik, budaya. Makanya muncul nama Trisakti. Kalau nggak punya ide gila, nggak merdeka. Bayangkan kita kan nggak siap. Bung Hatta dalam filmnya Hanung itu kan dialog berdua itu. Bung, apakah kita sudah siap merdeka? Dasar negara belum ada. Morat-marit 60 juta orang kita ini masih sengsara semua. Bung Hatta loh nanya. Benar. Bung Karno bilang yang penting kita merdeka. Seperti orang nikah. Jangan belum ada kasurnya, belum ada rumah. Yang penting aja nikah dulu. Nah, Bung Karno itu orang gila menurut saya. Nah, maksud saya di zaman baru kita masuk era kini itu adalah menurut saya kita harus menjadi dalam tanda kutip orang gila untuk muncul inovasi-inovasi baru. Apa sebenarnya?
temuan-temuan dari masyarakat kita ini apa, Bang Andre? Apa temuannya? Beda dengan India, dengan Eropa ya. Tradisi-tradisi inovasinya luar biasa. Anak muda sekarang misalnya, betul kata kamu, tradisinya cuma satu di Indonesia ini, pamer kekayaan. Iya. Itu tadi ya, TikTok dijadikan sebagai satu medan tempur untuk meraup uang misalnya, kan nggak menarik sebenarnya menurut saya. Apa temuan-temuan kan banyak sebenarnya. Bayangkan anak muda kayak kita ini kan 50 juta. Bayangkan kalau 50 juta itu inovasi gitu loh. Berarti kan ada 50 juta inovasi. Apa? Ya, bikin aplikasi, bikin HP. HP semua kan dari Samsung, dari Nokia, terutama Samsung dari Korea. Bayangkan. Pemuda kita hampir seluruh masyarakat kita pakai Samsung mayority. Bayangin. Bangsa Korea itu nyetak Samsung itu berapa juta coba? Untuk kita. Berarti yang kaya itu siapa? Yang kaya itu ya pengusaha-pengusaha Korea. Ini bukan hanya Korea Indonesia loh. Samsung juga seluruh dunia. Apa? Sebenarnya menurut saya Indonesia ini nggak gini-gini aja. Selama 76 tahun kita merdeka itu gini-gini aja, nggak ada inovasi. Yang parah adalah masyarakat kita itu cemas dan gelisah terhadap hari esok. Apalagi di era pandemi ya, banyak gulung tikar, warung-warung saudara-saudara kita, ruko-ruko hancur ya. Pemerintah juga karena PDW nggak memberikan apa ya, katakanlah subsidi yang serius kayak negara-negara yang hebat-hebat itu yang udah mulai jadi pedagang semua orang Indonesia kan. Dagang kalung, dagang cincin, dagang mobil. Iya, yang lebih parah itu di era pandemi masang baliho. Ini menurut saya itu begitu cerdas ya, Pak. Iya. Ya Mas, cerdasnya itu maksudnya sampai nggak punya empati gitu loh. Oh, ini ngomongin apa ini? Ngomongin baliho, Pak. Oh, baliho. Oh, Andre Taulani itu ya, calon wakil rakyat itu. Mas Pandu. Ini prestasi inovasinya hanya itu gitu loh. Iya. Ya, artinya mungkin partai-partai bisa memulai misalnya bikin inovasi, anak-anak muda atau rakyat Indonesia diberikan ruang apa produknya gitu. Tapi pasang baliho itu bagus, Mas, mempekerjakan percetakan. Betul. Jadi mungkin tempat-tempat percetakan yang tadi ingin gulung tikar kan, wah ada orderan baliho nih katanya, baliho calon presiden kan, pasang semua kan. Jadi bisa mempekerjakan juga, ada manfaatnya juga lah. Betul. Walaupun sedikit itu mah ada lah. Ya tapi kan satu misalnya kalau bahasa yang saya tangkap itu kenapa duitnya bukan untuk misalnya bantu orang ya. Maksud saya kalau boleh ngasih gagasan ya artinya gini, Mbak Puan turun gitu loh. Misalnya nggak usah pasang kepak sayap kebinekaan, beliau langsung turun di masyarakat, kasih amplop, misalnya kasih rezeki kepada saudara-saudara kita yang di pinggir jalan. Itu menurut saya itu sangat tidak cerdas dengan baliho-baliho itu sama juga memberikan misalnya bukan simpati tapi rakyat sudah antipati, Pak, terhadap politisi-politisi yang tidak peduli terhadap kondisi yang nyata ya. Misalnya Mbak Puan jalan ke pinggir jalan ngasih rezeki orang, itu udah keren. Emang sekarang kebutuhan kita, Mas, di pandemi ini orang udah gak butuh kaya sekarang nih, butuhnya udah besok bisa makan, besok bisa pangan aja udah sebenarnya. Betul. Nah, itu kan nggak dilakukan. Gitu loh. Ini penting. Nah, ini kita kan ngasih masukan. Karena kita belajar dari pemikir-pemikir atau tokoh-tokoh kita terdahulu atau tokoh-tokoh luar negeri yang menginspirasi. Ya lewat bacaan. Contoh, kita mengenal Mahatma Gandhi lewat bacaan. Kita mengenal Nelson Mandela juga lewat bacaan, ya kan? Nah, bacaannya para politisi kita ini apa gitu loh. Kalau merasa mereka mengidolakan Bung Karno ya lakukan gitu, tapi kan nggak dilakukan. Gitu loh. Ini penting menjadi satu parameter kita bahwa dunia intelektual itu sumbangsinya sangat besar, mempengaruhi bangsa, bahkan mendirikan republik ini berdasarkan pikiran. Gitu loh, ledakan-ledakan dari pikirannya Hatta dan Bung Karno, Kiai Wahid Hasyim, ya. Kiai Wahid Hasyim ayahnya Gus Dur kan pernah bilang, ya membaca sejarah itu penting, tapi membaca sejarah itu penting, tapi yang lebih penting adalah membuat sejarah.
Membuat sejarah itu tafsir kita di era modern ini namanya membuat inovasi. Oh, perlu saya teriak-teriak lagi di orasi di pinggir jalan ini. Iya. Ya, artinya inovasi. Orasi di sini aja. Oh gitu ya. Di sini emang tempat orasi. Dulu saya itu diskusi di pinggir masjid, Bang Adri. Sampai suara saya ini berhadapan dengan truk. Oh. Saya ya zaman itu kuliah, diskusinya di samping Masjid Fatullah. Oh. Suara saya ini tadi saya ulangi. Suara truk itu lebih kencang suara saya. Sampai suara saya habis. Ya artinya Kan ada susu jahe itu ya depannya. ya. Jadi dengan media-media yang bisa menyuarakan katakanlah kebenaran, menyuarakan gagasan-gagasan baik di kalangan milenial ya. Forum ini penting. Kita membahas buku, membahas anak muda, membahas intelektual, membahas nasib bangsa dalam kerangka semuanya yang saya niatkan memang untuk bagaimana sumbangsih atau saweran pikiran kita, negara ini bisa keluar dari krisis pandemi, masyarakat bisa makmur, yang muda-muda punya inovasi yang baru, tentunya difasilitasi oleh Presiden Jokowi dan Kiai Maruf Amin gitu loh. Tapi kalau nggak memfasilitasi ya buat apa? Pemimpin itu nggak usah banyak ibadah menurut saya. Udah tahu belum? Gimana tuh? Pemimpin nggak usah banyak sholat. Nggak usah. Tirakatnya seorang pemimpin itu adalah menyejahterakan rakyat. Masya Allah. Bukan doa sama istighosa. Itu yang ngomong bukan saya loh. Yang ngomong itu Jalaluddin Rumi loh. Jalaluddin Rumi ya? Iya, tirakatnya atau ibadahnya seorang pejabat bukan banyaknya sholat. Sholat ya wajib, itu harus wajib. Ya, maksudnya jangan 1000 rakaat juga gitu lah. Terlalu banyak doa gitu. Jadi ibadahnya seorang pejabat itu bagaimana mengurusi rakyatnya, mengurusi kesehatan masyarakat, waktu dan tenaganya untuk menyekolahkan fakir miskin. Itu ibadahnya pejabat. Ini enggak, kebalik. Buset, pejabat-pejabat kok rajin ibadah di masjid, di musola, dan akhirnya abai terhadap misalnya persoalan-persoalan nyata di pandemi ini. Dan lebih parah lagi, bantuan-bantuan bansos dikorup. Semakin hancur negara ini. Makanya terakhir saya ingin mengatakan, menurut intelektual macam Dino Brasco ini bukan penyelesaian bangsa, ini perampokan anggaran atau penjaraan anggaran. Nah, intelektual kayak kita bersama ya, mungkin se-Indonesia, teman-teman sahabat-sahabat yang masih memikirkan republik ini bisa maju kayak India, kayak Brazil, Amerika dan lain sebagainya, kayak Korea lah yang lebih dekat ya. Ya kita harus saweran pikiran. Kalau nggak punya buku tentang bagaimana keluar dari krisis pandemi, baca bukunya Farid Zakaria tentang pandemi misalnya. Gitu, Bang Andri. Menarik ya. Jadi memang perubahan itu kan lewat proses berpikir ya, pemikiran ya gitu. Kan kita lihat banyak kebijakan-kebijakan itu kan tidak melalui proses berpikir gitu. Seperti contohnya dulu kalau kita nonton bioskop itu harus menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu. Kan maksudnya urgensinya dari mana gitu untuk kita nyanyi Indonesia Raya ketika kita nonton film Hollywood. Misalnya film Hollywood ini, mohon maaf ya, orang kan kalau habis di bioskop itu pacaran kan tahu sendiri ya. Maksudnya Bang Adri yang di bioskop? Ya kan kalau bioskop kan orang pacaran, terus tiba-tiba dia harus nyanyi lagu Indonesia Raya dulu. Padahal Indonesia Raya secara undang-undang kan itu ada tempat-tempat tertentu yang tidak sakral gitu. Jadi memahami nasionalisme itu sempit-sempit sekali gitu. Bukannya sempit, nggak ngerti. Iya. Yang ngerti itu Bang Acap Luto. Iya. Yang begini-begini Pak, sama Bang Adri. Iya. Ya misalnya nasionalisme kita ditunjukkan dengan membuka lapangan pekerjaan, ya kan. Misalnya banyak orang-orang PHK kan sekarang, banyak kena PHK kan, kita bantulah. Misalnya kita modal usaha segala macam gitu kan diringankan oleh negara. Jadi orang-orang yang kena PHK ini bisa buka usaha lagi gitu kan. Kan hal-hal seperti itu sebenarnya. Jadi tidak harus nasionalisme itu jadi simbol-simbol. Tadi menarik Mas Dino tentang intelektual ya, yang tentang di Fatullah itu ya. Suaranya lebih keras daripada suara truk. Tapi kan hal-hal yang Mas Dino lakukan itu tidak dianggap intelektual. Ya nggak apa-apa. Dianggapnya preman, aktivis gitu. Negara ini kan negara preman Pak. Iya. Tapi yang intelektual itu ukurannya tadi tuh, nulis di media gitu kan, Detik, Kompas gitu. Tapi mereka suruh nongkrong-nongkrong gitu juga nggak mau kali ya.
Bukan nggak mau. Kenapa? Takut kotor? Bukan, takut mati. Iya. Intelektual kok takut mati. Iya benar-benar. Intelektual itu ya mati ya itu tujuannya. Bukan kemudian masuk angin gitu. Ya apa gitu. Menurut saya ya. Apalagi di era sekarang misalnya. Intelektual apa kayak guru saya ya. Umur udah 70 tahun masih memberikan pencerahan-pencerahan. Kayak Dr. Jaudin Rahmat. Hidupnya itu ya untuk ilmu, untuk dunia pencerahan ya, untuk umat ya katakanlah begitu. Beliau mobilnya juga masih itu ya dulu ya. Yang lebih parah lagi Pak Adri, saya menarik seorang intelektual itu tidak boleh bicara tinggi. Bicara tinggi oke. Cak Nur, Gus Dur, Kiai Jalal ya. Hebat, pikirannya hebat. Tapi ingat, harus menulis juga tentang buku doa. Jadi buku receh itu harus juga. Saya kapan-kapan sama Mbak Adri sama Pak Acap Pluto kita bisa nanti bikin kiat-kiat sholat misalnya. Ya bagus. Jadi jangan intelektual itu toleransi dalam Al-Quran. Loh, apa itu? Ini apa gitu? Iya, yang ngertiannya dia gitu loh. Yang ngertiannya dia gitu. Umat ini kan kayak pernah dengar saya tuh tahun-tahun 2000 berapa 2007 itu. Gak usah diajarin toleransi. Ya tadi Gus Dur tuh bisa bicara dengan misalnya elit-elit intelektual sama Huntington sama pemikir-pemikir barat ya. Tapi dia turun di masyarakat, kumpul sama tukang becak, sama warga masjid ya. Kayak guru saya tadi menulis tentang psikologi agama, itu Pak Acap Pluto. Menulis tentang sosiologi. Iya. Menulis tentang psikologi komunikasi. Menulis tentang tasawuf juga saya pernah. Iya. Tapi juga menulis tentang doa. Itu sebenarnya recehan. Ya intelektual tuh harus gitu. Ini enggak. Belum apa-apa disebut intelektual tuh harus menulis tentang misalnya apa tadi ya, toleransi dalam Al-Quran. Ya Al-Quran ya toleransi gitu loh. Nah maksud saya nulislah tentang yang receh-receh. Jadi kiat-kiat doa yang mustajab. Jangan-jangan orang untuk toleransi itu nggak perlu pakai Al-Quran juga ada ya? Ya nggak usah diajarin rakyat kita ini, nggak usah pakai Al-Quran. Dulu kan sebelum Indonesia ini Islam kan juga udah toleran. Iya. Kayak saya kan tetangga saya tuh semuanya depan Kristen, Katolik ya. Pokoknya gabung tuh satu gang gitu. Ya kalau saya puasa ya mereka nggak makan depan saya gitu kan. Terus mereka Natalan ya kita diem gitu, nggak berisik gitu kan. Lagi depan gereja lagi pada nyanyi gitu. Dan dulu itu belum baca buku toleransi gitu. Ya itu kan hanya dia yang tahu. Kayaknya itu kita nggak perlu buku ya, nggak butuh buku. Ada 2 buku yang menurut saya penting dicatat dalam quote di sosial media, FB, IG dan Twitter. 1, buku yang bisa dimengerti rakyat, masyarakat ya, dan masyarakat mengerti. Betul. Yang kedua, ada buku hanya penulis saya yang paham, Pak. Iya. Gitu kayaknya saya paham toleransi tegang rasa itu dari buku PPKN Mas. SD kelas 3 itu. Iya. Kita udah belajar. Jadi pas mahasiswa ketemu lagi. Kayak Bung Karno lah nulis tentang Indonesia Merdeka. Iya. Paham rakyatnya, Pak. Paham. Jadi buku yang bisa dimengerti gitu loh. Nah buku misalnya Bang Adri nulis tentang gerakan para habaib atau apa namanya keturunan-keturunan Rasulullah di Indonesia. Orang juga ngerti gitu loh. Ada muncul nanti Habib Munzir, Habib Ali Al-Jufri, Ali Zainal Abidin. Ini kan nanti saya rekom misalnya perjalanan 5 habaib di Indonesia. Misalnya menarik buku-buku yang mempengaruhi gitu loh. Bukan buku yang hanya penulisnya yang tahu dan yang ngerti gitu loh. Emang saya ada rencana ke situ, menulis tentang habaib Indonesia itu. Nah, ini penting menjadi satu trigger ya, perangsang kita katakanlah yang hari ini ya bareng-bareng lah. Saya yakin di seluruh Indonesia ini banyak yang suka baca buku. Ya, di Gramedia itu penuh. Sekarang juga ada penerbit-penerbit di misalnya di anti mainstream yang luar biasa. Termasuk tulisan tadi, jangan jadikan misalnya Kompas sebagai rujukan. Banyak tulisan-tulisan ala
misalnya siapa itu tulisan-tulisan yang keren, misalnya tulisannya, saya tidak dalam konteks misalnya suka atau nggak suka dengan Denny Sregar ya, tulisannya memang sederhana tapi mempengaruhi. Iya, lepas dari pro kontra ya. Iya. Maksud saya, dan itu membumi gitu loh. Felix Yao juga ya, mempengaruhi lah. Mempengaruhi jamaahnya. Daripada kita menulis tulisan yang mendaki-daki nggak ada yang ngerti selain menulisnya sendiri. Iya. Ini penting. Mark Manson juga sederhana bahasanya. Iya kan? Mempengaruhi. Bahkan banyak orang yang depresi itu sembuh. Nah, itu maksud saya, kata guru saya, yang merubah mindset. Misalnya kita nggak suka sama Taliban, apa? Nulis yang keren gitu loh. Yang keren itu maksud saya bukan subjektif, tapi punya dampak. Misalnya jangan sampai rakyat kita terpengaruh oleh gerakan-gerakan anti Pancasila. Lepas dari soal apapun, bukunya Terry Lie itu luar biasa. Betul. Felix Yao luar biasa karena mempengaruhi siapa, ingat? Kalau santri nggak usah dipengaruhi. Iya. Santri itu sudah pasti nasionalis. Karena pasarnya bukan santri. Tulisan Felix Yao itu, bahasamu tadi, ceruknya itu adalah kalangan umum. Iya. Dan banyak yang terpengaruh. Ingat loh ya. Dan terpengaruhnya itu ideologis loh. Ideologis itu maksudnya sampai merubah keadaan loh. Merubah pikiran yang berat di dunia ini, itu merubah pikiran. Makanya dibilang, saya ini udah intelektual, buku saya udah terbit di Gramedia. Kan ada yang seperti itu kan. Ternyata buku dia kalah laku sama buku kiat-kiat jadi CPNS. Atau kiat-kiat lulus UN. Nah, nanti kita bikin kiat-kiat masuk surga. Itu buku receh tapi dalam. Sama kayak Ustadz Jalal bikin buku tentang psikologi komunikasi yang berat. Tapi mau berkorban menulis buku untuk umat tadi. Doa bukan lampu Aladin. Ya doa, isinya doa. Iya. Itu intelektual yang membumi. Bung Karno juga, Gus Dur. Jadi kita belajar dari para leluhur-leluhur, guru-guru bangsa, bahwa ayo kita kobarkan kembali ya tulisan-tulisan yang mempengaruhi ya. Tulisan-tulisan yang merubah keadaan, merubah perspektif. Terutama adalah bisa memunculkan inovasi. Karena kan era kita ini kan seperti eranya sahabat kita ini, Aca Pluto. Betul. Generasi milenial yang kakek aneh, Pak. yang jancuk gitu loh ya. Jadi yang bagi saya sudah tanpa tapal batas. Jadi sudah mikir sendiri, bisa hari ini anak muda itu. Sekelas Aca Pluto punya duit 1 miliar, ada hari ini anak muda. Kalau dulu kan pintunya cuma satu. Kelas Aca Pluto Mas ya. Iya. Aca Pluto punya duit. Mungkin belum dibuka kuncinya di sana di surga. Jadi ada loh anak muda yang punya duit misal 1 triliun atau 50 miliar, ada loh hari ini di Indonesia. Ya loh, itu tadi dia adaptation dengan keadaan, membaca buku, terutama buku inovator tadi, Bang Adri, atau bukunya yang Seni Bodoh Amat itu juga bisa dicontoh oleh siapa, Bang Adri misalnya bikin buku seni mencintai misalnya, atau seni move on dari patah hati. Iya, sederhana. Ya kan? Harus ada pengalaman orang disakiti ratusan kali itu. Betul, riset. Betul. Bukan playing victim. Iya, dan wawancara ke diri sendiri. Jadi poinnya adalah Allah kan sudah memberikan kita ini akal. Yeah. Kalau bahasa Imam Ghazali itu kan berpikir sekali itu pahalanya lebih dari berapa tahun itu? Kayaknya 70 tahun itu, coba hadisnya diulang lagi gitu. Berpikir, kita harus berpikir. Berpikir itu syaratnya adalah membaca. Kayak tadi ya, kembali kita ulang-ulang ya. Bangsa ini kenapa gini-gini aja? Apa? Perubahan besar apa? Sampai saya mikir gini, Pak Tri, sahabat-sahabat ya. Buku apa yang hari ini paling hebat? Buku apa? Buku apa yang hebat abad ini atau di Indonesia ini? Buku apa yang buku ini, Mas, Indonesia dalam secangkir kopi. Masya Allah. Itu hebat di kalangan jin dan manusia. Ya maksud saya semoga ya. Iya, semoga. Tapi saya berharap pasti ada buku-buku yang hebat. Tapi
itu tadi bahwa kemajuan suatu bangsa itu ditentukan lewat dunia bacaan. Dari bacaan situlah kita memberikan masukan kepada negara, penyelenggara negara. Ini masalahnya penyelenggara negara ini nggak ada yang baca. Ini kita masalahnya itu besar, masalah pandemi. Apa solusinya apa? Kemarin kan kita lihat tuh ada Olimpiade di Inggris. Bagaimana satu stadion orang nggak pakai masker? Iya. Itu bagaimana itu? Di era wabah kayak gitu dan hebat gitu. Gimana tuh? Dan kita aja mau bikin maaf ya sunatan atau nikahannya nggak boleh. UFC itu udah lepas masker semua. Nah itu kan harus ada riset, bacaan ke sana apa atau buku yang merupakan tadi bukunya Farid Zakaria. Kita kan enggak, kita ini enggak bergerak maju, Bang Adri. Jadi karena miskin bacaan dan memang niatnya itu bukan merubah keadaan Indonesia, bukan niatnya ya hidup dari Indonesia, maksudnya gitu loh. Mencari hidup dari Indonesia. Indonesia bukan untuk bukan kayak Gus Dur, bukan kayak Bung Karno, jauh. Pikirannya itu untuk bukan loh ya, untuk Indonesia. Masa depan loh. Sampai maaf kiamat ada, insya Allah Indonesia ini masih ada. Berkat Soekarno, berkat pikiran-pikiran Hatta, Tan Malaka, Syahrir, pejabat-pejabat kita, penyelenggara negara kita ini apa? Kan hidup dari apa? Sumbangsinya. Ya kerja-kerja biasa, kerja harian ya, yang gitu-gitu aja, nggak ada sesuatu yang signifikan gitu ya, gini-gini aja negara ini. Itu kayak karena tadi tidak ada bacaan yang dia lahap apa? Menurut Bang Andri apa itu? Apa yang harus dilakukan ini? Bisa juga nggak dibilang kalau ketidaktahuan ini tidak mau baca buku anti intelektual ini juga dipelihara juga oleh sistem politik kita gitu? Bukan dipelihara, tapi dari individunya memang tidak ada kesadaran. Ketika menjadi penyelenggara negara itu bukan visinya membangun negeri ini, tapi untuk hidup dari negeri ini gitu. Ya, misalnya contoh, bisa nggak presiden ke depan ini adalah tokoh yang bisa membuat Indonesia ini maju, misalnya. Maju apa? Secara inovasi, ya, secara teknologi, secara pertanian, secara perikanan, apa? Misalnya, kemajuan apa yang kita buat? Misalnya, apa coba? Kemajuan apa yang kita buat di Republik ini misalnya? Ya gini-gini aja enggak, ya maju mundur, akhirnya ujung-ujungnya PPKM, Pak. Gitu Pak Adri. Jadi saya ingin mengatakan bahwa seorang intelektual itu harus menerobos keadaan ila dzulumatilan nur, dari kegelapan menuju cahaya gua tadi. Kita dalam gua kita ciptakan lilin atau api ya. Kalau nggak begitu negara gini aja. Lah, negara gini aja itu sama keadaannya dulu dengan era kemerdekaan. Kalau nggak ada Soekarno, Hatta, dengan pikiran-pikiran baru, kita sadar. Ya saya bukan berarti menyatakan masyarakat kita belum sadar, enggak. Karena rakyat kita kan kena dampak semua ekonomi sosial dari pandemi ini ya. Kita butuhkan adalah orang yang atau sosok yang peduli ya bagaimana bangsa ini bisa maju ya dan keluar dari krisis wabah pandemi yang kita rasakan saat ini. Itu Bang. Menarik juga. Nah kalau menurut Mas Dino ini gimana Mas? Kalau situasi politik kita ke depan ini harapannya seperti apa yang Mas Dino harapkan gitu? Sebagai orang yang sudah banyak baca buku gitu, melihat situasi sekarang ini. Masya Allah. Kok melihat situasi? Saya melihat ini aja lah. Melihat film India aja Pak. Nah gimana tuh film India? Artinya ini menarik Pak Andri. Sampai masyarakat kita itu lihat TV aja bukan lihat TV nasional, lihat Netflix. Itu karena miskin inovasi coba. Iya. Kita nonton film Korea, nonton yang
Karena tadi nggak ada inovasi. Tayangan Netflix itu kan dari mana tuh? Dari Amerika kan, dari Barat misalnya. Kenapa sih kita nggak bikin sendiri apa? Ngerti lah maksud dunia itu ya. Nah, tantangan ke depan apa misalnya? Ya, bagi saya ya, seorang intelektual bersama ya kita bareng-bareng itu, memang kita harus menciptakan ya, bukan menciptakan, tapi mencoba mengkrit sosok atau tipologi orang yang mau memikirkan bangsa ini dan membawa negara ini bisa maju. Bisa misalnya tadi muncul anak-anak muda difasilitasi, inovasi-inovasi yang baru muncul secara teknologi, bikin laptop misalnya. Semua produk-produk kalau kita ini ke survei kan memang produk asing. Gak ada produk anak bangsa. Tapi kalau mau difasilitasi biasanya kan harus tim ses dulu. Oh, itu sesuatu yang jahiliyah sebenarnya. Sesuatu yang sudah usang lah. Sebenarnya kayak contoh Bukalapak misalnya kan. Tokopedia itu kan dari, kalau bahasa Bung Karno itu berdikari sendiri. Iya, bisa jadi ntar ke depannya memang kita udah tidak butuh politik lagi tuh buat perubahan kan. Nah misalnya, kalau menurut saya, kalau kamu tadi menanyakan tentang ke depan politik, menurut saya Jokowi 3 periode itu terlalu tanggung. Sekalian kita bikin gerakan, kita angkat Jokowi seumur hidup. Kenapa bisa gitu? Sekalian aja daripada 3 periode. 3 periode. Tanggung gitu ya. Tanggung, kita ini kan biar lebih puas gitu ya. Sekalian aja gitu loh. Gini loh, kita turuti maunya. Sekalian nggak ada maunya. Sampai dia bosen. Ya ini maksudnya bukan bercanda. Tapi gerakan 3 periode. Ini pro kontra. Sekalian kalau bikin gerakan itu, presiden seumur hidup, Pak. Tapi kan beliau juga dibilang, kata itu orang cari muka aja yang justru pengen menjatuhkan saya itu. Itu kan retorika namanya. Mana ada orang nggak mau jadi presiden. Orang jadi camat aja mau. Betul. Jadi RT 5 periode aja mau ya. Adri, RT di Jakarta bukan RT di kampung, Pak. Iya. Ya artinya ya kalau tadi mungkin kita anggap bercanda, tapi ke depan kepemimpinan Indonesia ini harus dipimpin oleh sosok yang mengerti betul masalah Indonesia, masalah anak muda ya, masalah pengembangan ilmu, inovasi,